Hai guys, welcome back to my channel Lita Jago Vokal, cintai karakter suara. Nah, di video kali ini aku akan membahas riff and drums. Let's go. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman untuk bantu subscribe, like, comment, and share, biar saya selalu memberikan konten-konten bermanfaat buat teman-teman yang mau mendalami vokal. Udah lama sih banyak yang request untuk saya membahas riff and drums, tetapi mungkin di kali ini saya mencoba untuk membahas secara simpelnya bagaimana melatih riff and drums. Nah, riff and drums itu dia pemecaan atau gabungan dari legato. Jadi induknya tuh legato, nanti dia terpecah nih, ada glissando, melisma, riff dan drums terakhir. Nah, tapi dia riff and drums itu berbeda ya. Jadi dia tuh nggak sama gitu loh. Jadi jangan teman-teman mikir bahwa riff dan drums itu ya satu nama doang, tapi berbeda. Nah, kalau riff itu, kalau bahasa simpelnya biar teman-teman lebih gimana ya, cepat paham, riff itu permainan nada gitu yang lebih keriting. Jadi legatonya itu keriting-keriting, lebih dari 3 nada. Itu kalau riff. Bisa 4 nada, bisa 5, dan bisa lebih gitu. Tapi kalau run, dia hanya pelarian nada doang. Jadi lari doang dia, lurus doang. Tapi dia melangkah gitu, tapi cepat berlari. Tapi kalau riff itu gitu-gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih pengertian dari dua itu tadi. Saya rasa dengan secara simpelnya saya memberitahu teman-teman sudah paham apa yang saya maksud. So, waktu di bagian riff, dia misalkan contoh simpelnya, nanti saya kasih tahu bagaimana cara bantunya. Ini kalau kan di TikTok banyak banget nih membahas riff and drums challenge gitu kan. Nah, kalau riff bentuknya seperti ini. Nah, itu riff. Sedangkan kalau run, dia saya bilang tadi dia nadanya itu langsung bukan dikeriting-keritingin, tapi dia langsung jatuh atau dia menggunakan descending atau ascending. Ini contoh yang descending run-nya ya. Nah, itu run. Jadi seperti itu. Jadi dia dari note tertinggi. Kalau descending itu kan dari note yang tertinggi, dia turunnya cepat. Oke, saya contohin dulu. Kalau riff itu kan saya bilang tadi dia permainan nadanya itu lebih dari 3, bisa 4, 5, dan 6. Dan itu keriting banget. Jadi di keriting ada di pull off, di pull on, di slide, di tremolo gitu. Riff itu percampuran itu semua. Ini contohnya. Itu riff. Jadi dia permainan nadanya tuh banyak banget kalau riff itu. Nah, makanya kalau misalkan dia dicampur dengan run, itu akan lebih wow lagi gitu loh. Nah, itu contoh dari riff. Nah, itu bentuk dari riff ya. Jadi banyak gitu permainan nadanya gitu loh. Nah, sedangkan kalau run itu kan saya udah bilang tadi, dia misalkan tangga dari menggunakan descending dari angka yang paling besar 5 aja. Misalkan contoh nih, saya menggunakan pentatonik nih. Itu secara lambat. Tapi kalau riff dan run ya gitu. Jadi dia cuma lari doang dari angka yang terbesar atau dari yang terkecil hingga terbesar. Misalkan nah, itu menggunakan ascending nih gitu. Jadi dia simpelnya kalau run itu dia seperti turun tangga tapi dia berlari. Itu simpelnya. Tapi kalau run udah naik terus turun lagi, terus dikeritingin, diputar-putar, pokoknya ribet. Nah, gimana sih kalau misalkan bentuk dari riff and drums gitu, kalau digabungin gitu ya. Misalkan contohnya begini.
gitu. Wuh, 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 yeah. Nah itu, jadi saya menggunakan riffs dan runs di sana. Makanya bentuknya kalau anak-anak vokal gitu ya, vokalis itu, jadi dia mengatakan bahwa riff and run itu keren banget kalau kalian bisa melakukannya. Nah ini tips latihannya nih, simple dulu. Kalian harus, kalau menurut saya, belajar dulu riffnya. Kalau runnya itu kan ya bisa kalau kalian bisa riff gitu. Kalau kalian runnya duluan nanti riffnya bingung ya.